Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Angkatan 12 Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Kabupaten Garut tahun 2021 dengan anggota Hisna Fauziah, Tina Elista Martiani, dan Nisna Maulida. Di sini kami akan mempresentasikan video biografi tokoh milenial nasionalis. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan pengendara berseragam ini? Mereka adalah Gojek. Tahukah teman-teman siapa sebenarnya penemu Gojek? Speed, innovation, dan social impact. Ini 3 pilar Gojek. Speed adalah cara kita bekerja cepat, inovasi adalah darah kita, social impact adalah purpose kita, dan purpose kita adalah dampak sosial kepada seluruh negara Indonesia. Langsung saja kepada pembahasannya, yaitu tokoh milenial nasionalis Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA/MBA. Nadiem Anwar Makarim merupakan seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Kemudian beliau merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan menyediakan jasa berbasis daring. Bapak Nadiem Anwar Makarim lahir pada tanggal 4 Juli 1984 di Singapura. Ayah Nadiem Makarim bernama Rano Anwar Makarim, berasal dari Pekalongan. Ia berprofesi sebagai pengacara, dan ibunya bernama Atikah Al-Gadri dari Pasuruan dan bekerja di bidang penulis lepas. Putri dari Hamid Al-Gadri, salah seorang perintis kemerdekaan Indonesia. Istri Nadiem Makarim yang bernama Franka Franklin, mereka menikah pada tahun 2014 yang lalu dan dikaruniai seorang anak yang bernama Solara Franklin Makarim. Nadiem menjalani proses pendidikan tingkat dasar sampai SMA berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Nadiem pernah mengenyam pendidikan di International Relation, Rowan University jurusan International Relation. Kemudian mengambil Master Administrasi Bisnis di Harvard University. Pada tahun 2006, Nadiem memulai karirnya sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Company. Setelah memperoleh gelar MBA, ia terjun sebagai pengusaha dengan mendirikan Zalora Indonesia. Di perusahaan tersebut, ia menjabat sebagai Managing Editor. Setelah keluar dari Zalora, ia kemudian menjabat sebagai Chief Innovation Officer Kartuko. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019, beliau mendirikan Gojek. Saat ini Gojek merupakan perusahaan rintisan terbesar di Indonesia dan sudah menjadi salah satu dari 19 dekakorn di dunia. Kembali ke tanah air, Nadiem mencoba mendirikan Gojek pada tahun 2010. Ide tersebut muncul karena kegemarannya menggunakan ojek, namun kesulitan untuk mendapatkan layanan tersebut secara mudah. Pengguna layanan Gojek terus meningkat, bahkan tiap harinya bisa mencapai lebih dari 3 juta pesanan, sehingga kemudian dilakukan ekspansi bisnis hingga tersebar di 207 kota di Indonesia dan 5 negara di ASEAN. Hal tersebut membuatnya menjadi startup dekakorn di Indonesia. Nama Nadiem Makarim pun muncul menjadi salah satu sosok paling berjasa bagi ekonomi digital di era modern ini. Tingkat kejeniusannya ini membawa Nadiem Makarim menjadi sosok yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia dan dipercaya oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Beliau menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk periode 2019 sampai dengan 2024. Sebagai langkah awalnya, Nadiem Makarim mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar. Salah satunya adalah rencana penghapusan ujian nasional. Ia tak mengatakan bahwa ujian nasional dihapus sepenuhnya, melainkan menggantinya dengan sistem baru yang diberi nama Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
Tokoh muda dengan segudang prestasi ini, selain menjadi tokoh milenial yang inspiratif, juga merupakan tokoh muda yang mempunyai kecintaannya kepada tanah air yang sangat tinggi. Hal ini ia buktikan melalui berbagai kegiatan sosial yang ia lakukan. Selain itu, keinginannya untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara, ia wujudkan melalui layanan transportasi online yang kita kenal dengan istilah Gojek, yang sangat memberi dampak yang besar kepada masyarakat. Selain itu, sebagai seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kecintaannya kepada tanah air tidak diragukan lagi dengan menciptakan berbagai inovasi pendidikan yang mendorong terciptanya kecintaan kepada bangsa dan negara. Untuk prestasi yang pernah dicapai adalah pernah mendapatkan beberapa penghargaan atas pencapaiannya. Salah satunya adalah penghargaan The Straits Times Asia of the Year. Beliau merupakan warga pertama negara Indonesia yang mendapatkan penghargaan tersebut. Untuk yang kedua adalah beliau masuk dalam daftar Bloomberg 50 versi 2018, contohnya aplikasi Gojek. Tepatnya pada Mei 2019, Nadiem menjadi tokoh termuda se-Asia yang menerima penghargaan Nikkei Asia Prize ke-24 untuk ekonomi dan bisnis. Pada tahun 2017, Gojek masuk dalam Fortune's Top 50 Company that Change the World dan dapat peringkat ke-17 dari 50 perusahaan di Asia Tenggara. Aplikasi nilai nasionalisme yang ditunjukkan oleh Nadiem Makarim. Kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan menghapus format ujian nasional yang sebelumnya, lalu menggantinya dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Keadilan dalam setiap sisi kehidupan, dana BOS akan disalurkan langsung kepada rekening sekolah, dan sekolah dapat menggunakan sampai 50% dana BOS untuk menggaji guru honorer dari sebelumnya yaitu 15%. Selanjutnya komitmen aktualisasi. Yang pertama cinta tanah air. Nadiem mengaku sebagai pemakai setia Gojek. Transportasi roda 2 tersebut menjadi andalan menembus macetnya lalu lintas. Mobilnya ditinggal di rumah, Nadiem lebih memilih menggunakan ojek saat pulang ataupun pergi ke kantor. Yang pada akhirnya, beliau mendapatkan ide membuat aplikasi Gojek dengan harapan pelaku usaha UMKM bisa dengan mudah menjalankan usahanya. Yang kedua, tolong-menolong, di mana beliau memikirkan kesejahteraan tenaga pengajar honorer di Indonesia dengan mengalokasikan dana BOS. Kemudian, kemampuan awal bela negara dengan berusaha menerapkan sistem belajar sekolah dengan memperhatikan cara kegiatan belajar mengajar yang efektif meski masa pandemi guna mencerdaskan masyarakat. Baik teman-teman semuanya, demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.